Saudara di dunia, dalam video ini saya bicara tentang market crash Bitcoin. Jadi kejatuhan pasar Bitcoin, cryptocurrency, yaitu sudah di depan mata saudara. Jadi pasar cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan kawan-kawannya, ya saudara-saudaranya itu akan terjadi kehancuran besar-besaran. Terjadi pada tahun depan, yaitu bulan Maret 2022, di mana akan ada kejatuhan pasar global, market saham jatuh besar-besaran, dan cryptocurrency dengan Bitcoin dan kawan-kawannya itu akan jatuh dalam, masuk ke dalam jurang, dan harganya akan menjadi nol, saudara. Harganya lenyap. Bitcoin, cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan kawan-kawannya akan hilang lenyap di muka bumi. Ini sudah kita lihat ya, tanda-tandanya itu sudah jelas ya. Dengan adanya pemerintah Cina melarang aktivitas Bitcoin, melarang transaksi Bitcoin, perdagangan Bitcoin, apalagi penambangan Bitcoin yang membuat block out pemadaman listrik yang besar-besaran di China, maka pemerintah China mengilegalkan itu Bitcoin dan selesai Bitcoin di China. Nah, pemerintah China melalui bank sentralnya telah membuat mata uang digital. Mata uang digital ya yang nantinya akan kedepannya menjadi yuan kripto ya. Jadi dan itu sudah diikuti oleh Nigeria ya, negara Nigeria pada tanggal 8 Oktober lalu sudah membuat mata uang digital. Jadi ada dua negara yang membuat mata uang digital ya, bank sentralnya membuat mata uang digital yaitu namanya Naira di Nigeria, dan semua negara sedang lagi membentuk ya, lagi menguji dan akan membuat mata uang digital juga. Nah, kejadiannya nanti sangat luar biasa ya. Ya nanti pada saat Bank Sentral The Fed ya, Amerika akan membuat mata uang digital juga, jadi dolar kripto nantinya. Nah, disitulah para investor-investor yang sekarang mania ya, lagi transaksi Bitcoin yang begitu euforia, mania membeli Bitcoin yang tidak jelas itu. Mereka membeli Bitcoin berharap naik terus, seperti kasus-kasus cerita-cerita zaman dulu di kita yang begitu gila-gilaan ya, beternak ikan lohan ya, dipikir ikan lohan akan harganya semakin mahal ya, berharap ya kegilaan ya, berharap naik-naik terus, akhirnya sekarang ikan lohan tidak ada harganya. Begitu juga dengan bunga gelombang cinta, autorium, apa segala macam namanya itu pun terjadi seperti itu. Dan kisah-kisah monyet-monyet juga, membeli monyet, orang kaya membeli monyet dan akhirnya membeli di harga tinggi dan orang kaya tidak membeli lagi dan investor pada rugi semuanya. Dan itu akan terjadi dengan Bitcoin. Ya terserah, kalau Anda memang tetap mau membeli Bitcoin, Anda berharap teknologinya, dan Anda harus tahu bahwa bank sentral ya, The Fed, itu adalah bank terpusatnya bank sentral, dan semua bank sentral di seluruh dunia ini itu dikendalikan oleh aturan The Fed, termasuk Bank Sentral Indonesia. Nah, tahun lalu kan OJK sudah melarang adanya transaksi Bitcoin karena tidak menjamin ya. Jadi investor akan merugi karena tidak dijamin pemerintah, karena berbagai alasan ya, yaitu pertama yaitu ya karena tidak dijamin ya, otomatis kalau terjadi ada kecurangan atau segala macam transaksi yang merugikan tidak dijamin oleh otoritas ya. Dalam hal ini yaitu Bitcoin itu rentan terhadap peretasan ya. Anda bisa saksikan bahwa hacker segala macam teknologi itu banyak sekali bisa diretas ya. Apalagi ada nilai uang yang besar dalam Bitcoin ini. Walaupun Bitcoin itu sudah dipakai kode-kode akses tertentu dalam dompet walletnya Bitcoin, tetapi tetap saja kejahatan itu tetap akan muncul dan bisa diretas. Dan kalau misalnya uang Anda hilang, siapa yang bisa menjamin kembali uang itu? Karena tidak ada yang mengaturnya, tidak ada otoritas sistem yang mengaturnya. Nah, bank-bank besar aja yang sudah ada jaminan ya, dari Bank Indonesia, ada OJK yang menjaminnya, itu pun bisa diretas dan itu pun bisa terjadi kehilangan duit. Apalagi Anda
Apalagi yang terjadi dengan Bitcoin, pasti hilang musnah. Tidak sama sekali diatur, bebas merdeka. Tidak ada di dunia ini bebas merdeka seperti itu. Dan nanti satu waktu Amerika akan membuat itu menjadi satu aturan dan itu tidak akan terjadi. Dan ini logika ya. Bank sentral ya tidak mau ada saingan. Bank sentral mau semuanya diatur karena di balik bank sentral The Fed itu ada orang-orang super kaya. Ada orang-orang besar yang mengendalikan itu. Anda harus tahu itu. Jadi dengan adanya Bitcoin yang menyebar, orang per orang, individu yang bebas merdeka, semua orang bisa melakukannya itu. Ini sangat mengganggu kestabilan bank sentral di semua negara. Makanya pelan-pelan akan dilarang, dihambat kemajuannya. Semua negara akan pelan-pelan membuat mata uang digitalnya. Amerika akan nanti mengikuti Cina. Dan tidak ada kebebasan lagi di Amerika yang mau sebebas itu. Sekarang ini masih dihambat, tapi ke depan nanti bank sentral The Fed akan mengeluarkan dolar kripto, selesai Bitcoin itu, selesai. Aturan dibuat dan selesai. Apalagi pemerintahan sekarang ini, Joe Biden sekarang, dengan jajarannya menteri-menteri dan semuanya itu adalah, ya Anda tahu sendiri, kebijakannya tetap akan melarang Bitcoin. Karena itu kebijakan mereka ada kebijakan terpusat ya. Jadi harus dikendalikan oleh bank sentral. Karena sangat Bitcoin itu begini ya. Kita bicara dulu ya. Sejarah uang. Uang itu berevolusi ya. Sama seperti teori Darwin. Teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia berevolusi. Uang pun berevolusi, ya. Uang zaman dulu, uang itu dengan sistem barter ya, dimana bisa dibarter dengan ayam, susu, ya. Jadi ya, nilai yang sama ditukar dengan barang yang sama, ya, barter. Terus uang itu berevolusi lagi menjadi kerang ya, menjadi mutiara, terus menjadi koin emas ya, perak dan tembaga. Nah, setelah itu uang itu berevolusi lagi jadi uang kertas. Uang kertas derivatifnya emas. Uang kertas jadi masih menjadi patokan emas. Standarnya adalah emas. Jadi itu evolusi uangnya. Jadi uang itu, nah pada saat uang itu masih jadi standar emas, uang ini tidak bisa seenaknya dicetak karena masih ada tergantung dengan persediaan emas standar. Nah, pada tahun 1971 Presiden Nixon mengeluarkan uang dari standar emas. Jadi uang itu tidak menjadi turunan dari emas. Uang kertas itu tidak ada nilainya setelah itu. Jadi yang tadinya uang itu bisa menjadi sesuatu yang kasat mata ya. Jadi zaman dulu bisa melihat uang itu seperti koin emas, ya, perak, tembaga. Ada uang kertasnya bisa ini jadi standarnya dengan emas. Nah, setelah tahun 1971, uang itu sudah tidak kasat mata. Uang kertas itu tidak ada nilainya. Nah, uang kertas itu menjadi turunan dari surat utang negara. Jadi uang kertas itu sama dengan surat utang negara. Uang kertas itu bisa menjadi mata uang. Jadi uang kertas berubah menjadi mata uang atau currency, mata uang fiat. Jadi uang kertas itu bisa dicetak sesuai seberapa besar utang. Jadi sesuka hati. Nah, jadi karena uang yang berubah menjadi mata uang atau currency berasal dari kata karen atau arus ya. Arus seperti arus listrik, arus laut. Jadi kalau namanya arus itu dia harus bergerak. Kalau uang tidak bergerak berarti nilainya akan tidak ada nilainya sama sekali. Jadi dia harus bergerak supaya ada nilainya. Bagaimana uang itu harus bergerak? Makanya harus berhutang. Kalau semakin berhutang maka nilainya itu uang itu akan bergerak terus. Uang itu menjadi ada nilainya, akan bergerak terus. Nah, itulah penyebab sehingga mata uang semakin hari semakin merosot.
Karena merosot kenapa? Karena uang itu digelembungkan, dicetak terus, berutang lagi dicetak terus, sampai uang itu menjadi tidak ada nilainya dibanding kalau dulu uang dipakai dengan standar emas, sekarang uang tidak ada nilainya sama sekali karena uang menjadi uang fiat. Nah, karena itu bank sentral, karena uang adalah derivatif dari utang, makanya bank sentral itu melarang ada saingan. Yang Bitcoin yang selalu segala macam transaksi itu bebas dilakukan oleh orang per orang, karena uang harus diatur oleh bank sentral. Karena uang itu adalah derivatif utang negara. Supaya Anda tahu itu. Negara mencetak uang karena utang negara. Jadi ada hitungannya. Jadi Anda harus jadi kenapa saya katakan bahwa Bitcoin tidak bisa hidup karena itu. Sebentar lagi Amerika akan mencetak mata uang digital, membuat mata uang digital, ya namanya dolar kripto, maka selesailah ada Bitcoin itu di permukaan bumi ini, selesai. Maka yang sekarang lagi mania transaksi Bitcoin akan rugi, akan habis nilainya. Kembali lagi ke kenapa Bitcoin itu dilarang ya di Indonesia, yaitu selain ada peretasan itu, ya di Bitcoin juga ya bisa menjadi sarang, ya sarang terjadinya kejahatan, ya money laundering, pencucian uang, bisa juga terjadi sarang uang haram, prostitusi, ya korupsi, segala macam dilakukan dengan Bitcoin. Karena Bitcoin bisa menggunakan nama samaran, identitasnya tidak jelas. Jadi bisa jadi sarang untuk pendanaan terorisme. Nah, Bitcoin adalah sarang kejahatan di sini. Nah, makanya Bitcoin itu dilarang semua otoritas keuangan di dunia karena itu. Karena bisa menjadi sarang terjadi kejahatan, money laundering, korupsi, prostitusi, ya pendanaan terorisme. Contohnya aja di Jakarta. Pada saat di Indonesia ya, kejadian pada itu tahun lalu, berapa tahun yang lalu itu ada ancaman pemboman di Mall Alam Sutra, dan ancaman itu mereka meminta penembusannya dengan uang Bitcoin, dari mereka meminta kepada pihak mall. Nah, inilah satu kejahatan-kejahatan yang timbul karena Bitcoin ini. Ya, harganya yang semakin melambung tidak jelas, ya. Nah, hal-hal itu pasti semua negara, ya Amerika ini sekarang itu lagi menghambat kemajuan Bitcoin. Tapi pada intinya mereka tidak akan setuju dengan adanya Bitcoin menjadi saingan bank sentral. Maka nantinya akan dibuat mata uang. Jadi sekarang lagi menguji, ya, menguji untuk membuat mata uang digitalnya. Kalau itu sudah terjadi, ya, maka akan buat aturan bahwa Bitcoin tidak boleh beredar lagi di Amerika. Jika The Fed sudah membuat aturan itu, maka semua negara termasuk kita Indonesia. Nah, kita di Indonesia juga sekarang pemerintah lagi membuat mata uang digital. Sekarang lagi mengujinya. Menguji coba bagaimana keamanannya supaya masyarakat tidak dirugikan. Lagi dibuat. Nah, nanti pada saatnya juga akan dibuat mata uang digital, dan seluruh dunia akan membuat mata uang digital. Lalu masa depan Bitcoin akan hilang lenyap. Nah, sebentar lagi tahun depan akan terprosok ke dalam. Market global akan membuat Bitcoin harganya jadi nol. Dan setelah jadi nol, tidak ada lagi yang bisa memblow up harga Bitcoin ke atas lagi. Itu kejadian seperti ikan lohan, seperti monyet-monyet, seperti bunga gelombang cinta. Nah, kasus kejadian seperti itu. Ini seperti sedikit money game seperti itu. Jadi Anda sadarlah supaya Anda jangan memaniakan itu Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawannya itu dalam cryptocurrency itu, ya. Ya, kenapa dilarang juga? Karena ya sekarang begini, kalau Bitcoin itu jadi mata uang transaksi, sedangkan cryptocurrency menjadi mata uang transaksi, begitu banyak cryptocurrency, ya. Mungkin sudah ada ratusan merek cryptocurrency. Ya, Dogecoin lah, Ethereum lah,
Ada Jepang baru keluar lagi, ya model anjing juga, segala macam. Nah, inilah satu yang membuat ketidakjelasan, ketidakpastian nanti. Nah, hal-hal ini mengganggu sistem keuangan dunia. Dan pasti Bitcoin, Bill Gates aja sudah selalu berujar bahwa Bitcoin itu, transaksi Bitcoin atau cryptocurrency itu perlahan-lahan akan menuju ke kehancuran, ya. Semakin lama semakin akan terperosok, ya. Dan itu pasti terjadi. Kehancuran Bitcoin itu pasti terjadi. Bitcoin akan lenyap pasti terjadi. Dan percaya Bank Sentral Amerika akan mengikuti Cina. Dan Amerika akan menutup kebebasan. Amerika akan ini mengarah ke sistem yang terpusat. Dan mereka akan melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah Cina ini adalah benar-benar yang terbaik untuk menjaga kestabilan. Kestabilan suatu sistem keuangan negara dan kestabilan politik juga. Karena Bitcoin ini sangat mengganggu kestabilan keuangan, kestabilan politik. Kedepannya, ya karena Amerika adalah negara yang bebas ya. Tapi kedepannya mereka akan berpikir bahwa apa yang dilakukan pemerintah Cina itu memang betul benar. Bahwa ekonomi boleh kapitalis, tapi sistem itu harus terpusat. Harus ada yang menjaga kestabilan. Ya, moneter itu harus ada yang menjaga kestabilan. Nah, kita kembali lagi masalah uang itu. Nah, karena negara Amerika itu adalah satu negara yang selalu membiayai pengeluarannya, ya, dari hutang, dari treasury bills, dari mencetak obligasinya, menjual T-billsnya, obligasinya dijual ke luar negeri. Nah, kita kembali lagi ke masalah uang itu. Setelah uang menjadi derivatif dari surat utang, ya, maka setiap negara itu bank sentralnya dapat bebas, ya, mencetak uang, menggelembungkan itu. Jadi itulah yang terjadi. Maka kejadian krisis ini tetap akan terjadi. Terjadinya di suatu saat utang itu tidak mampu dibayar, tidak bisa dibayar, maka bisnis akan mata uang itu akan stop mandek, maka krisis akan terjadi. Maka uang itu harus bergerak terus, maka krisis akan terjadi. Krisis akan terjadi dalam market Amerika akan jatuh. Bagaimana solusinya supaya mengembalikan krisis itu menjadi baik lagi, kembali lagi ke semula? Ya berutang lagi, mengeluarkan stimulus lagi. Mata uang nilainya akan terperosok lagi setelah mengeluarkan stimulus. Cetak uang lagi, berutang lagi. Nah, berutang lagi, ekonomi akan membaik lagi, kembali lagi. Dan begitu terus. Begitu, ini akan menjadi kejadian yang berulang terus. Kejadian tidak akan berhentinya karena sistem moneternya terpusat. Nah, Bitcoin inilah mengganggu. Bitcoin ini harus dihabiskan. Dan Bitcoin akan menuju kehancurannya pada tahun 2022. Ini pasti terjadi. Jadi Anda menunggu kehancuran itu, percayalah, oh ini pasti terjadi. Karena apa? Karena bank sentral selalu menjaga kestabilannya. Karena uang itu adalah derivatif dari surat utang negara. Jadi jangan sampai jadi begini. Jadi uang itu, nilai uang itu adalah menjadi satu gagasan, ide, kepercayaan. Suatu negara itu menjadi suatu negara itu dipercaya, maka dia nilai mata uangnya itu menjadi baik di sini. Nah, seperti Amerika yang membeli surat-surat tentang Amerika itu adalah Jepang, China yang terbesar, dan Eropa. Nah, uang sekarang menjadi suatu gagasan kepercayaan suatu negara. Nah, itulah makanya
Jangan sampai suatu negara ini bagaimana dia menjaga nilai US dollarnya, yuannya, supaya bisa dipercaya. Karena uang, di balik uang adalah hutang. Ya. Supaya dia tetap mendapat pembiayaan, pendanaan untuk membiayai segala pengeluaran negaranya. Nah, pemerintah, bank sentral, pemerintah tetap menjaga itu. Supaya kepercayaan itu ada. Supaya ekonomi tetap bertumbuh terus, berjalan terus. Kalau tidak berutang, ekonomi tidak bisa berjalan. Tidak ada kemajuan tanpa berutang. Sekian video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara. Dan ingat, Anda harus cepat-cepat keluar. Jangan lagi Anda membeli Bitcoin. Semoga ini bisa menginspirasi Anda dan Anda bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Terima kasih. Jangan lupa Anda subscribe. Ya, silakan subscribe video ini. Dan juga Anda tekan lonceng supaya bisa berlangganan video-video yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.